Oke, halo semuanya. Balik lagi ke Siasat Cinema, tempatnya kami, Studio Antelope, buat berbagi soal tips, pengalaman, dan siasat seputar filmmaking. Nah, kali ini kita mau ngebahas sebuah topik yang sebenarnya sangat basic, tapi ternyata ketika kita mencoba ini di infografis, ternyata banyak sekali yang masih belum tahu. Topik tersebut adalah editing, perbedaan antara offline dan online editing. Nah, secara garis besar, proses editing atau pasca produksi dibagi oleh dua tahap besar, yaitu offline editing dan online editing. Kita akan bahas satu persatu. Pertama yaitu offline editing. Offline editing adalah proses di mana gambar dipilih, dipilah, dan dirangkai menjadi satu kesatuan cerita yang logis dan sesuai dengan visi dari sutradara. Ketika gambar sudah jadi di offline editing, maka gambar akan diteruskan ke online editing, di mana gambar tersebut akan dipoles, dikoreksi sehingga film tersebut layak disajikan. Dalam offline editing ada beberapa proses yang dijalani. Yaitu yang pertama adalah converting dari file raw yang kita syuting di lapangan. File-file tersebut akan di-convert menjadi proxy, maka asisten editor akan mulai menyusun, mensinkronisasi antara gambar yang direkam di lapangan dengan suara yang direkam di lapangan. Ketika gambar semua sudah disusun, disinkronisasi, maka file tersebut disebut assembly cut, yang akan diteruskan oleh editor utama untuk proses dipilih, dipilah, dan kemudian dirangkai sesuai skrip, sesuai urutan cerita menjadi satu kesatuan yang logis, dan akhirnya menghasilkan yang kita sebut dengan rough cut 1 atau potongan kasar. Nah, di proses inilah sutradara akan masuk ke dalam proses editing. Dia akan menonton hasil rough cut, kemudian melihat potensi, menyelesaikan beberapa masalah yang mungkin akan ada terlihat di editing, memberi masukan kepada editor, berdiskusi, sehingga kemudian editor dapat memahami apa yang diinginkan oleh sutradara, dan kemudian dia bisa melanjutkan proses ke tahap berikutnya. Demikian seterusnya sampai potongan perlahan-lahan mulai menjadi halus, dan kemudian ketika semua orang sudah setuju, maka film dinyatakan picture lock, alias gambarnya terkunci. Jika gambar sudah terkunci, maka tidak akan ada lagi urutan gambar yang bisa dibolak-balik, diutak-utik lagi, dan karena gambar sudah dinyatakan terkunci dan akan siap dibawa ke proses selanjutnya, yaitu online editing. Online editing adalah proses mengkoreksi, mewarnai, dan memberi sentuhan akhir agar film tersebut layak disajikan ke penonton. Nah, dalam online editing prosesnya paralel antara gambar dan suara. Kalau gambar, film akan dibawa ke colorist, dan colorist pertama-tama akan melakukan yang disebut dengan color correction. Itu gambar yang tadinya di-syuting di berbagai tempat, sangat mungkin situasinya ada yang terlalu gelap, terlalu terang, terlalu biru, terlalu kuning, dan sebagainya. Dan colorist akan melakukan koreksi warna sehingga gambar pun menjadi rata. Warna pun menjadi konsisten, sehingga kemudian bisa dibawa ke proses selanjutnya yang disebut color grading. Ada juga pihak-pihak lain yang bekerja, misalnya rotoscoping artist. Rotoscoping artist adalah orang-orang yang bertugas membetulkan hal-hal yang tidak diinginkan yang tertangkap di kamera. Kemudian ada pihak lain seperti visual effect artist yang melakukan tambahan-tambahan visual effect. Semua dilakukan atas arahan sutradara, kemudian ditambahkan dalam proses online editing. Jadi gambar sudah terkunci, dan semua ini bisa dilakukan, yaitu koreksi warna, pewarnaan, pembersihan lewat rotoskop, dan terakhir visual effect. Nah, proses tersebut berjalan paralel dengan suara. Ketika gambar terkunci, maka OMF akan dikirimkan ke sound designer, sehingga sound designer bisa melakukan pertama, yaitu disebut dialog editing. Baru kemudian setelah itu ada sentuhan-sentuhan akhir seperti yang disebut volley. Kemudian ada juga proses yang disebut ADR, Automated Dialogue Replacement. Situasi ini seringkali terjadi dalam proses pembuatan film, terutama ketika saat syuting ada beberapa suara yang mengganggu, misalnya suara dialog tidak terdengar karena ada dangdutan di sebelah. Nah, tahap selanjutnya yang juga tak kalah penting, tentu saja musik. Gambar yang tadi sudah terkunci akan dikirimkan ke music composer, dan komposer kemudian melihat materinya
kemudian berdiskusi, berbincang dengan sutradara. Sutradara pun bisa mengarahkan kurang lebih musik seperti apa dan nuansa seperti apa yang diinginkan. Kemudian musik komposer akan mencerna, melihat materi tersebut, dan kemudian mulai membuat lagu. Setelah itu semua selesai, maka musik dan suara akan dijadikan satu, menjadi satu kesatuan suara. Sementara itu gambar tadi yang visual effect, rotoskop, color grading juga akan dijadikan satu, menjadi satu kesatuan gambar. Baru kemudian gambar dan suara tersebut disatukan kembali menjadi satu dan diekspor. Jadi kurang lebih dalam proses editing saja ada banyak sekali tahap yang tidak bisa kita remehkan, sehingga ketika film disajikan ke penonton, film tersebut menjadi layak ditonton dan lebih dari itu bisa memberikan pengalaman yang berbeda kepada penonton. Kurang lebih itu pembahasan kita hari ini, pembahasan tentang offline dan online editing, apa saja perbedaannya dan apa saja tahapan yang ada di dalamnya. Jika masih ada pertanyaan, mungkin kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah sini. Jadi tuliskan saja pertanyaan atau komentar atau masukan atau apapun sehingga kita bisa berdiskusi di bawah sini. Dan jangan lupa untuk like videonya, di-share videonya ke komunitas kalian, dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube Studio Antelope untuk konten-konten seru lainnya. Ya itu saja, sampai jumpa di sesi 5 berikutnya.